bosan loh kalau kita bahas dari trading itu terus, ya kan? Mungkin kedepannya saya akan buat video lain, saya akan mungkin vlogging mungkin, tapi nggak tahu lah ya, kayak mana ceritanya itu kedepannya nggak tahu. Karena ini saya bongkar aja mungkin ya. Ini mungkin video pertama dan video terakhir saya bongkar trading yang sebenarnya itu. Maksudnya gini, maksudnya trading itu apa sih yang dipikirkan sehingga membuat kalian itu sulit sekali gitu? Nggak sebenarnya Pak, nggak gitu. Nggak gitu, trading itu nggak gitu, nggak sesulit itu. Nggak sesulit apa yang dibayangkan, nggak. Ini saya buktikan di sini sekarang, saya akan bongkar semua apa itu trading. Dan nggak sesulit yang Anda bayangkan, ribet berbelit-belit, nggak. Enggak juga. Cuman satu syaratnya yang biar dia itu enggak ribet. Di sini saya mau bahas SNR, mau bahas C3, mau bahas dari teknik jadul dan lain-lain. Mungkin itu udah basi ya, ataupun bisa dibilang saya udah bosan bahas itu, terus nggak ngaruh juga. Kita akan bahaskan teknik tanpa mikir. Kita nggak usah mikir apa-apa, tapi kita profit. Lihat video kali ini. Oke. Kita masuk ke bagian videonya. Di sini marketnya market commodity composite index. Oke, ini market commodity composite index. Oke, sekarang kayak gini lah saya buat ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kayak gini kita buat ya. Ini saya ada satu spidol white. Oke, ada satu spidol. Dan ada satu ini karena nggak ada lain. Ini saya tulis saja ini. Ini apa namanya, tutup flash disk ya. Ini saya jelaskan ini ya. Udah? Di sini ada saya tuliskan 2, ini S. Yang sebelah sininya B. Baik. Kita setting open position kita itu open posisi 1 menit. Udah? Ini kita setting dulu di 1 menit juga. Nah, saya mau kasih tahu ini sebenarnya itu apa. Oke. Setelah candlestick ini, kita akan open posisi 100.000. Ini nggak tahu, ini saya lempar ya. S. Right? S. Ya, munculnya S. Kita akan open posisi sell di sini. Lihat ya. Ini kita open posisi sell. Ini the real tebak-tebakan. Ya, ini the real tebak-tebakan karena kita mengandalkan hoki dari sini. Apakah ini dia bisa profit? Bisa. Apakah ini bisa loss? Bisa. Apakah di sini kita bisa konsisten? Bisa juga, kadang-kadang. Kadang-kadang. Karena ini random, Pak. Kayak mana cara kompennya? Cara kompennya itu kita balik lempar ini sekali lagi bisa kompennya. Kita kalikan 2,5 ataupun kita kompen selesaikan candlestick ini merah, kita open posisi merah juga bisa. Kayak gitu caranya. Saya sudah tes kayak gini, worth it. Tapi saldonya harus besar. Saldonya itu harus di atas 10 juta. Kita lempar-lempar dadu kayak gini pun bisa profit, Pak. Kenapa? Why? Kenapa bisa profit? Kenapa? Apa alasannya? Pilihannya itu cuma 2. Kalau nggak naik turun, apa yang bikin pusing? Kenapa Anda bisa loss sampai ratusan juta? Kenapa? Kenapa sih? Itu gara-gara apa? Gara-gara kesel sama market. Di setan babi nih. Gitu-gitu. Karena kepercayaan Anda, misal Anda trading, di saat kalian trading itu, oh ini open posisi buy nih gitu kan. Ini open posisi buy nih, udah open posisi buy, trennya balik ternyata, trennya kebalik. Tapi Anda itu masih kekeh dengan isi kepala yang Anda tadi open posisi buy. Tadi analisanya, oh ini buy nih, entah dari mana materinya, ini open posisi buy nih, ya kan. Marketnya padahal udah basi, udah turun. Contoh, gini. Ini kan resisten, Pak, sebenarnya. Kebetulan tadi waktu kita lempar dulu dia sell, kebetulan. Di sini di saat muncul candlestick buy dan ternyata dia basi, nggak usah lah ini ya, saya kasih contoh lain ya, yang dekat lah ya. Ini boleh. Nggak ada, inilah biar mudah dimengerti sama kalian ya, biar mudah dimengerti. Kita cari contoh lain. Ini dia contohnya ya. Ya saya cari contoh lain. Ini dia, trennya naik.
Di sini dia tadi memang buy. Di sini nih. Oh, ini buy nih candlestick doji nih. Gitu-gitu kan. Ini buy nih, ini candlesticknya doji nih. Ini dari Arab aku belajarnya pun ini dia buy nih, Pak. Udah open posisi buy Anda. Ternyata dia itu turun. Turun dia menembus dari support ini. Kita ketahui bersama kalau support sudah ditembus, ini dia trend. Ini dia supportnya ditembus, ya. Ini dia trendnya dari sini start pertamanya sampai ke sini itu udah basi trennya. Ini dia tren barunya dari sini ke sini. Anda kompensasi buy itu tolol namanya, Pak. Itu bodoh namanya. Kompensasi yang nggak sesuai porosnya. Tapi kalau kita lempar dadu ini, bisa aja nanti dia sell di sini kan. Kenapa di dadu ini nggak pernah loss? Ataupun kenapa di dadu ini mungkin kita nggak loss sampai berpuluh-puluh kali, sampai nggak loss ratusan juta? Kenapa? Gara-gara kita menanamkan hoki kita di sini. Tapi kalau kekeh, ngerti nggak sih? Kalau dengan tadi itu yang tadi saya bilang itu kekeh dengan analisa kita tadi. Oh ini buy, nggak mau tahu aku. Ini harus buy, ini harus buy, ini harus buy. Aku nggak mau tahu. Trennya udah turun tuh, ya kan? Anda masih buy di situ kompen itu mati, Pak itu. Tapi kalau ini enggak. Ini teknik tanpa mikir, enggak. Itulah bayangan saya, gambaran saya. Ini bukan bermaksud untuk memberikan itu ya, bukan. Memberikan ini teknik balik-balik kayak gini enggak, tapi itu gambaran cara saya menjelaskan bahwasanya kalau trade itu sebenarnya enggak sulit, tapi yang bikin sulit itu adalah isi kepala yang kekeh dengan materi bodoh itu, dengan materi bodoh yang tidak ada rasa konsisten, merasa nggak bisa. Contoh trennya udah basi tapi memang merasa nggak bisa lagi, nggak ada potensi lagi di materi itu tapi nggak mau berhenti. Itu dia namanya orang bodoh. Alright, kita balik lagi nih. Oh, pas buy. Oke, buy. Kita balik lagi nih, ini open posisi buy. Kita balik kayak gini deh. Aduh, nggak nampak. Yang balik yang nampak ke situ ya. Aduh. Nah, S. Right? Sell deh kita open posisi. Tadi udah buy kan? Karena sekarang kita open posisi sell. Kita tunggu. Oke, kita open posisi sell. Di detik kedua kita open posisi sell. Kita open posisi sell. Ini kita tes pertama, kita follow candle yang kita open posisi. Jadi, kita misalkan ini loss, kita open posisi sell. Ya kan? Oke, misalkan nggak masuk, kita kompen lah ya. Misalkan nggak masuk juga kita kompen sampai berapa kali. Karena kan kebiasaan candlestick itu kan kalau trennya flat itu selama dia nggak turun terus ya kan. Selama dia nggak naik terus dia pasti ada candlestick zebra. Kalau lo sampai 5 kali itu nggak mungkin. Gitu kan. Tapi kalau kecuali trennya itu naik terus. Itu kalau kita kompen sell seperti tadi yang cerita bodoh tadi itu ya loss lah. Tapi kan nggak mungkin sebodoh itu kan. Nah, jadi kalau kita pun balik gini, kita compare dengan hoki balik lagi ini juga bisa juga. Saya juga kita compare. Tapi saya tidak menyuruh itu ya. Saya tidak menyuruh itu, tapi saya menjelaskan bahwasannya kenapa, ngerti nggak sih dari tadinya apa? Coba lah, kalau saya nggak ngerti cara bilangnya, coba misalkan Anda yang ngerti itu coba komen di komentar apa maksud dari video ini yang saya memberikan contoh seperti ini. Right? Oke, open posisi kita kedua berhasil ternyata. Kita open posisi yang ketiga. Nih ya, ini saya udah nggak trading 3 hari loh. Ini teknik Prabu kemarin, teknik sang Prabu ya. Ini trading hari ini 100% 2 kali open posisi kita. Saya sakit, Pak. Oke, kita balik lagi ya. Sell. Nampak kan? Oh, ini curang nih Bang Li nih. Bang Li ini open posisinya ini melihat sebuah resisten atau melihat apa? Dia pasti open posisi sengaja. Saya buat kayak gini. Astagfirullah. Sell. Udah? Oh, ulang itu. Ulang sekali lagi. Buy deh, buy. Oke. Kita pun posisi buy. Saya udah acak 3 kali itu. Untuk yang bilang, oh ini curang ini kayak gini-gini ya. Saya pun posisi. Ini apa sih curangnya di sini kan nggak ada. Kita cuma kayak gini kok. Nah, apa gelarnya? Buy kan, B kan, nampak B. Oke, kita open posisi buy. Ini apa keluarnya nih? Oh ini nggak ada ini pas Ini apa sih teknik apa sih ini? Ini bodoh ini. Sell ya, random kan, fix kan, 2 kan tulisannya kan. Oke,
Kita kompensasi per candle. Kita coba dulu per candle lah. Ini teknik tanpa mikir namanya. Saya mau mengkampanyekan bahwasanya trading itu nggak sesulit yang Anda pikirkan. Yang sulit di trading itu adalah menolak ideologi Anda yang salah, yang seakan-akan Anda itu benar gitu Pak. Itu tai kali orang kayak gitu loh. Oke, kita kompensasi. Aduh, harusnya open posisi 300.000. Sorry ya, kita open posisi harusnya 300.000. Pokoknya gitulah ya. Pokoknya kita ini seakan-akan open posisi 300.000 aja lah. Biar kita kompen ataupun 250.000. Kalau saldonya rendah, ya 50.000 open posisinya kayak gitu. Open posisi selanjutnya 150 kalau kali 3. Gitu caranya. Sesimpel itu. Ini kita kompensasinya itu level kedua. Ataupun level ketiga kalau Anda kaya, bisa juga. Apa yang sulit? Gak ada yang sulit. Apa lagi? Udah habis penjelasannya? Saya mau menjelaskan itu. Capek kita bahas, masih aja mutar-mutar dengan kepercayaan Anda. Kepercayaan Anda yang, wah ini dia open posisinya, ini sell nih, gitu-gitu. 500. Kita open posisi 500.000, di angka 500.000. Open posisi buy kita. Aduh, 1 menit nggak kita open posisinya? Aduh, 2 menit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita open posisi 2 menit. Kita tunggu. Berarti kalau ini loss, saya akan kompensasi dengan balik, cara balik. S. Sell. Oh, ulang sekali lagi pun bisa. Buy ternyata. Oke, saya kompensasi dengan buy. S lagi. Oh, jelas ya, kita lempar aja ya. Pas ternyata Pak. Buy, ternyata buy. Ternyata masih buy. Baik, kita kompensasi. Langsung kita kompensasi di 800.000. Apa takut mati tanam? 2 menit tadi kita open posisinya. Ya udah nggak apa-apa. Ini sembari apa namanya? Kasih tahu bahwasannya kalau nggak sesulit yang Anda bayangkan gitu. Kalau terus pertanyaannya, untuk apa Bang kita trading? Untuk apa kita belajar sampai mati dan sampai gila? Kita belajarnya untuk apa? Itu namanya performa Pak. Jadi itu namanya performa. Kalau memang ada orang yang bilang aku sampai rugi 100 juta, aku sampai rugi miliaran, itu tolol Anda namanya. Itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kita kan dua pilihan kan, itu yang terjadi itu pasti gara-gara Anda itu terlalu mengedepankan aku benar, analisa aku benar, aku harus ikuti analisa aku tadi, padahal ternyata udah basi. Itu loh, itu doang, nggak ada lain. Oke. Kalau kita belajar SNR itu untuk apa pemirsa? Itu untuk apa? Itu untuk performa. Jadi 10 kali kita open posisi itu dapatnya berapa Pak? Dapatnya 7, 8. Berarti kita potensi trading everyday. Kita trading mungkin bisa jadi kapanpun kita bisa trading bisa, gara-gara performa kita udah bagus. Itu materi namanya, kuasai materi. Tuh. Ya mungkin kayak gitu aja dari videonya. Saya menyampaikan bahwasanya seperti yang tadi saya bilang, trading itu nggak sesulit itu, tapi yang tadi saya buat video itu memang real, itu untuk saya memberikan contoh sederhana yang menceritakan ada sesuatu di balik itu. Maksudnya saya nggak ngerti cara bilangnya, saya nggak ngerti cara ngomongnya gimana sih maksud dari video itu, tapi semoga aja yang nonton itu ngerti. Intinya itu trading itu nggak sesulit itu. Mungkin trading itu bisa dibilang yang bikin sulit itu gara-gara ideologi ataupun isi kepala kita nggak mau sinkronkan dengan market. Contoh, kita analisanya itu buy tapi marketnya itu udah nggak bisa buy gara-gara trennya basi, tapi kita masih kekeh buy. Nah itu bahaya. Jadi dengan kita balik-balik ini semoga bisa mengerti apa maksud saya ya. Semoga bisa mengerti, semoga bisa tahu ya dari maksud saya itu. Mungkin terima kasih aja yang udah nonton. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.